Jadi kadang saya merasa event ini sejauh matchday kedua ini agak hambar karena sangat taktikal, karena sangat mekanis, karena sangat bertumpu pada tim secara keseluruhan, sangat fisikal, dan saya merindukan keindahan sepak bola yang disodorkan, ditampilkan, diberi keindahan oleh para seniman sepak bola. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel, masih tentang Euro 2020. Matchday kedua baru saja rampung, tapi belum ada lagi tambahan tim yang lolos ke babak 16 besar. Inggris belum, Kroasia belum, Spanyol belum, Polandia juga belum, Swedia, Slovakia masih punya peluang. Juga di grup F ternyata Prancis, Jerman, Portugal belum memastikan lolos. Jadi semuanya masih harus menunggu matchday ketiga untuk memastikan siapa saja tim-tim yang lolos ke 16 besar. Nah, sambil nanti menunggu kita menyaksikan menikmati matchday ketiga, saya mau memprovokasi pemikiran atau isi kepala sepak bola dari teman-teman Gocek Bung Toel. Jadi ini bukan benar salah, buat saya sekarang tren sepak bolanya adalah sangat taktikal. Sangat taktikal dan juga menjadi sangat kompetitif. Perbedaannya menjadi tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu jauh. Katakanlah sangat ketat, sangat kompetitif, sangat taktikal. Tapi ada yang hilang, ada yang hambar dari pertandingan-pertandingan sejauh ini. Saya memahami bahwa ada pengembangan yang luar biasa dari sisi aspek taktikal di setiap tim di benua Eropa ini. Slovakia bisa merepotkan Swedia, bisa merepotkan Polandia. Polandia bisa tahan imbang Spanyol. Spanyol bisa ditahan imbang Swedia. Prancis di luar dugaan juga bisa ditahan imbang oleh Hungaria. Inggris juga masih tertahan. Portugal dibalikan oleh Jerman, kalah 2-4. Jadi memang perimbangan kekuatan di benua Eropa sangat ketat. Dan saya memahami soal taktikal yang makin berkembang, yang makin menjadi fokus, menjadi kekuatan utama dari permainan tim-tim di benua Eropa sekarang ini. Saya paham itu. Tapi balik lagi, saya memang mau memprovokasi pemikiran sepak bola teman-teman. Saya hanya merasa ada yang hambar. Ada yang monoton, terlalu mekanis sepak bolanya. Saya merasa ingin tersentuh lagi romansa sepak bolanya. Sepak bola yang lebih indah, yang art, yang beautiful game. Loh, kenapa saya ngomong begini? Begini saya mau bilang. Bahwa saya ingin ada sebuah fantasia game yang biasanya itu dieksekusi oleh para pemain yang punya kelas fantasista. Kalau dalam bahasa Italia itu fantasista player. Pemain nomor 10 lah, anggaplah seperti itu. Kenapa? Karena ada banyak event besar itu diwarnai oleh kehebatan-kehebatan pemain yang punya karakter imajinasi fantasista. Let's say kita tarik mundur ke belakang ya. 84 misalnya Piala Eropa. Kan tidak luput dari seorang Michel Platini dengan kuartet gelandang Perancisnya, Jean Tigana, Luis Fernandes, Alain Giresse, dan Michel Platini. Dan itu mewarnai, memberi roh, memberi jiwa. Ada art, ada keindahan, ada sentuhan, ada aroma, ada taste, ada selera yang muncul di 84. Di 88, trio Belanda sudah pasti mewarnai Ruud Gullit, Van Basten. Tapi jangan lupa, di Belanda 88 pun waktu juara ada seorang gelandang kreatif namanya Gerard van den Berg. Lalu 92, betul tim dinamit kejutan Denmark. Tapi jangan lupa Michael Laudrup bukan pemain kaleng-kaleng. Dia seorang fantasista sejati, pemain nomor 10 sesungguhnya. Dan melihat dia bermain, sebuah keindahan. Seperti melihat sapuan kanvas seorang seniman. Sapuan lukisan cat di atas kanvas dari seorang seniman, Michael Laudrup. Sulit ditebak, sulit diduga apa yang akan dia lakukan. Dan itu yang membuat kita seperti mendapatkan sebuah
vitamin, sebuah adrenalin saat menyaksikan maupun sesudah menyaksikan itu. 96 itu eranya Jerman, masih ada Mehmet Scholl, masih ada Thomas Hassler waktu Jerman juara 96. 2000 tidak bisa dipungkiri Zinedine Zidane jadi maestronya. Di lawannya juga ada Totti dan Del Piero, fantasista player, trequartista, pemain nomor 10. Itu yang memberikan aroma keindahan. Turnamennya jadi tidak hambar. 2004 baru ada antitesis memang waktu Yunani juara. Negatif football waktu itu dibilangnya. Theodor Zagorakis pemain terbaik eventnya. Euro 2004-nya waktu itu. Ini memang agak antitesis 2004. Tapi 2008-2012 kita nggak bisa luput dari keindahan Iniesta. Si tukang sulap, Iniesta, Fabregas, David Silva. Dan kita dapat adrenalin dari ini. Nah sekarang saya nggak lihat itu atau sangat minim. Sangat minim pemain-pemain itu. Pemain fantasista yang membuat permainan itu menjadi sebuah fantasia. Semuanya sekarang sangat tactical, sangat physical, sangat demanding, pressing yang kuat. Lalu kemudian bahkan tim besar pun saat kehilangan bola retreat turun ke bawah. Contoh Portugal lawan Jerman semalam bisa mereka turun ke bawah. Gitu loh. Jadi ini agak buat saya memprovokasi makanya teman-teman Gocek Bung Towel. Atas apa yang sudah dinikmati sejauh ini di matchday kedua atau hingga matchday kedua Euro 2020. Karena bayangkan, Italia dulu masih punya yang namanya Roberto Baggio, Francesco Totti, Del Piero, Andrea Pirlo, masih punya yang seperti itu. Sekarang mereka menurut saya nyaris nggak punya. Ini yang dibilang contropiedi. Italia yang dalam bahasa Italia contropiedi permainannya. Counter attack. Jorginho di tengahnya. Seperti itu. Nggak ada pemain fantasia di Italia. Di Belgia ada seorang pemain yang jadi harapan supaya tidak hambar. Namanya Kevin De Bruyne. Kita tinggal berharap pada Kevin De Bruyne, pada Griezmann, pada Kylian Mbappe. Menurut saya fantasista player yang sekarang tersisa di turnamen ini dalam benak saya hanya tinggal 3. Kevin De Bruyne Belgia, Antoine Griezmann Prancis, dan Kylian Mbappe. Itu yang bisa jadi semacam fantasista. Sisanya menurut saya lebih kepada tim yang menjadi core, yang menjadi kekuatan utama, yang menjadi titik berat termasuk dengan tactical. Inggris. Siapa Inggris? Kecuali semuanya adalah penyerang-penyerang cepat. Phil Foden, Raheem Sterling, Harry Kane. Nggak ada. Luka Modric oke. Dengan Cristiano Ronaldo masih masuk kategori fantasista player itu. Tapi kan eranya sudah di ujung. Ini sebenarnya mau milik siapa? Milik pemain siapa Euro 2020 ini? Jadi dalam benak saya yang saya sodorkan adalah Kevin De Bruyne, Antoine Griezmann, dan Kylian Mbappe. Spanyol juga kehilangan sekarang. Di tengahnya tidak ada pemain yang sudah benar-benar jadi pemain nomor 10 atau fantasista. Pedri belum waktunya. Pedri punya potensi tapi belum sampai. Spanyol pun nggak ada. Jerman di tengahnya Gundogan, Toni Kroos. Mereka bukan fantasista player. Mereka belum menemukan itu. Jadi kadang saya merasa event ini sejauh matchday kedua ini agak hambar karena sangat tactical, karena sangat mekanis, karena sangat bertumpu pada tim secara keseluruhan, sangat fisikal, dan saya merindukan keindahan sepak bola yang disodorkan, ditampilkan, diberi keindahan oleh para seniman sepak bola. Semoga Kevin De Bruyne bisa memberikan itu, semoga Antoine Griezmann dan juga Kylian Mbappe bisa mengisi dahaga akan keindahan dan seni sepak bola itu. Sekali lagi, tetap pesan terakhirnya adalah jadi solusi bukan polusi sepak bola, dan terus tetap digocek Bung Toel.